10.000 tentara Ukraina mati terbunuh di tangan pasukan Rusia. Sepuluh ribu tentara Ukraina mati terbunuh di tangan pasukan Rusia. Perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung hampir 4 bulan mengakibatkan puluhan ribu orang tewas. Kabar terbaru menyebut bahwa hampir 10.000 orang tentara Ukraina tewas dalam pertempuran melawan unit militer Rusia. Pada pekan lalu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengungkap fakta bahwa 100 hingga 200 orang prajurit angkatan bersenjata Ukraina terbunuh dalam pertempuran setiap harinya. Reznikov juga memastikan 500 tentara Ukraina lainnya mengalami luka parah per hari. Data terbaru kemudian diungkap oleh penasihat Presiden Ukraina, Letnan Kolonel Purnawirawan Oleksiy Arestovik. Mantan Kepala Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu untuk pertama kalinya membongkar fakta militer Ukraina sudah kehilangan hampir 10.000 tentaranya. Hampir 10.000 prajurit tewas. Sesuai dengan itu, 1 dari 3 prajurit mengalami luka-luka, ucap Arestovik dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Jumlah tersebut menurut Arestovik terakumulasi sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Tidak hanya korban tewas, lebih dari 30.000 prajurit militer Ukraina juga mengalami luka parah. Arestovik mencatat dari keseluruhan pasukan angkatan bersenjata Ukraina, 96 hingga 98% prajurit mengalami luka parah. Puluhan ribu prajurit itu harus ditarik dari medan pertempuran untuk mendapat perawatan intensif. Perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung hampir 4 bulan mengakibatkan puluhan ribu orang tewas. Kabar terbaru menyebut bahwa hampir 10.000 orang tentara Ukraina tewas dalam pertempuran melawan unit militer Rusia. Pada pekan lalu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengungkap fakta bahwa 100 hingga 200 orang prajurit angkatan bersenjata Ukraina terbunuh dalam pertempuran setiap harinya. Reznikov juga memastikan 500 tentara Ukraina lainnya mengalami luka parah per hari. Data terbaru kemudian diungkap oleh penasihat Presiden Ukraina, Letnan Kolonel Purnawirawan Oleksiy Arestovik. Mantan Kepala Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu untuk pertama kalinya membongkar fakta militer Ukraina sudah kehilangan hampir 10.000 tentaranya. Hampir 10.000 prajurit tewas. Sesuai dengan itu, 1 dari 3 prajurit mengalami luka-luka, ucap Arestovik dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Jumlah tersebut menurut Arestovik terakumulasi sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Tidak hanya korban tewas, lebih dari 30.000 prajurit militer Ukraina juga mengalami luka parah. Arestovik mencatat dari keseluruhan pasukan angkatan bersenjata Ukraina, 96 hingga 98% prajurit mengalami luka parah. Puluhan ribu prajurit itu harus ditarik dari medan pertempuran untuk mendapat perawatan intensif. Rusia hujani Kiev dengan roket usai gempur Ukraina Timur. Rusia menghujani Kiev dengan roket untuk pertama kalinya sejak lebih dari sebulan lalu ketika Moskow menarik pasukan di sekitar ibu kota Ukraina itu untuk ditugaskan ke wilayah timur. Akibat serangan itu, 1 orang dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada kematian yang dilaporkan. Asap hitam terlihat dari kejauhan setelah Rusia menyerang 2 distrik terpencil pada hari Minggu. Ukraina mengatakan serangan itu menghantam bengkel gerbong kereta, sedangkan Moskow mengatakan pasukannya menghancurkan tank-tank kiriman negara-negara Uni Eropa.
Alexander Kamishin, Kepala Jawatan Kereta Api Ukraina, membenarkan kabar bahwa 4 roket telah mengenai fasilitas perbaikan gerbong Darnitsia di Kiev Timur. Dia mengatakan tidak ada peralatan militer di tempat itu. Serangan itu seketika menjadi pengingat perang bagi warga Kiev, kota tempat kehidupan sehari-hari sebagian besar telah normal sejak Rusia menarik pasukannya dari wilayah pinggiran Kiev pada Maret. Serangan rudal di Kiev hanya punya satu tujuan, membunuh sebanyak-banyaknya orang, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak di Twitter. Ukraina mengatakan Rusia melakukan serangan itu dengan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari pesawat pengebom di atas Laut Kaspia. Operator PLTN Ukraina mengatakan rudal jelajah Rusia terbang sangat rendah di atas pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar kedua di negara itu. Serangan pada hari Minggu itu menjadi yang terbesar pertama di Kiev sejak akhir April. Pada saat itu seorang wartawan tewas akibat serangan rudal. Sementara itu di Severodonetsk, Ukraina Timur, pejabat Ukraina mengatakan serangan balasan berhasil merebut kembali separuh kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Minggu mengatakan dirinya mengunjungi Lysychansk, sebelah selatan Severodonetsk dan Soledar. Kunjungan itu menjadi momen langka bagi dirinya untuk berada di luar kota sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari dan berada paling dekat dengan garis pertempuran. Yang pantas untuk kalian terima adalah kemenangan. Itulah hal yang paling penting, namun tidak dengan mengorbankan segalanya, kata Zelensky yang mengenakan kaos oblong warna kaki yang jadi ciri khasnya kepada tentara Ukraina dalam video yang dirilis Minggu malam. Lysychansk dan Severodonetsk berada di wilayah Luhansk dan Soledar di wilayah Donetsk. Kedua wilayah itu membentuk Donbas, pusat industri Ukraina yang diklaim Rusia sebagai wilayah yang perlu dibebaskan. Rusia baru-baru ini memfokuskan serangannya ke Ukraina Timur dan Selatan meskipun sesekali menyerang daerah ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Moskow akan menyerang target baru di Ukraina jika negara barat memasuk negara itu dengan rudal jarak jauh, kata kantor berita TASS pada hari Minggu. Amerika Serikat mengatakan pekan lalu pihaknya akan mengirimkan rudal canggih jarak sedang ke Ukraina. Inggris mengatakan akan memasuk Ukraina dengan sistem roket ganda yang mampu mengenai target sejauh 80 km. Dalam wawancara televisi, Putin mengatakan roket yang dijanjikan Washington sejauh ini sebanding dengan roket dari era Soviet yang dimiliki Ukraina saat ini.